Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Linggapura 01, segenap Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Linggapura 01, wabil khusus Bapak Jamal Firdaus yang berbahagia. Marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara diseminasi modul 1.4. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan lantaran ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, baiklah kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga tanya jawab, dan dilanjutkan acara yang keempat doa sebagai penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan umul kitab dengan harapan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Terima kasih atas pembacaan surah Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, acara inti diseminasi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Jamal Firdaus SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Linggapura 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Linggapura 01. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat yang sangat banyak, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, diberi waktu ya untuk sama-sama mempelajari tentang budaya positif. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan diseminasi modul 1.4, saya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya, yang sedang sibuk ya, diganggu waktunya untuk sama-sama belajar tentang diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik, saya langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang sama-sama ya Bu, karena di sini kita sama-sama belajar.
Saya di sini juga masih belajar. Jadi diseminasi modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum ke budaya positif, kita akan mengulas tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara ini tujuan pendidikan itu yaitu guru itu menuntun, ya, menjelaskan bahwa guru itu sebagai penuntun. Jadi kita bukan sebagai teacher center, ya, apa-apa harus sesuai dengan gurunya. Tetapi di sini kita harusnya itu menuntun apa yang sudah ada pada anak, kita kembangkan. Makanya nanti kita seringnya salah, ya. Anak-anak seringnya disuruh menurut sama kita, padahal kadang apa yang kita suruh, apa yang kita mau, anak itu sebenarnya bisa saja tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Makanya di sini tujuan pendidikan yaitu menuntun murid yang sudah ada, dikembangkan. Anaknya ingin apa, dikembangkan, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, budaya positif ini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, budaya positif di sini alhamdulillah kita semua sudah melaksanakannya, ya. Pagi-pagi kita sebelum masuk kelas berbaris, terus tadarus, berdoa sebelum pembelajaran, setelah belajar kita juga berdoa. Nah, itu termasuk budaya positif, yaitu apa? Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Selanjutnya, konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, inilah yang nanti akan dipaparkan atau dijelaskan satu persatu yang akan dibahas pada pagi hari ini. Kita lanjut. Tadi yang pertama, perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu perubahan paradigma yang pertama. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi anak itu bisa berbudaya positif itu tergantung apa yang mereka rasakan di sekolah, ya. Jadi membangun budaya positif itu memang harus dengan sesuai dengan yang lingkungan yang positif. Kalau tidak, nanti otomatis budaya positif itu tidak akan tercapai. Kemudian disiplin, ya, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi guru itu tadi sudah dikatakan di awal bahwa sebagai penuntun, ya. Jadi di sini kontrol guru itu sangat penting dalam kedisiplinan. Kalau kontrol gurunya tidak ada, tidak mungkin akan terjadi perubahan paradigma belajar, yaitu tentang disiplin positif. Selanjutnya, nah di sini ada permainan
yaitu cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas si B, ya, rekannya itu nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ya, atau mengelitiki, ya, bahkan sampai menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya. Nah, kira-kira ini yang si A, ya, si A ini kira-kira membuka tangannya atau tidak ketika si B ini melakukan seperti itu? Tidak. Ada lagi? Ada lagi? Membuka. Bu ini? Tidak. Bu Weti? Tidak. Nah, ini bisa saja dibuka, bisa saja ditutup atau tidak mau membuka. Tergantung kontrol yang mempunyai tadi sesuatu, si A, ya. Kalau si A itu memang yang membuka itu, si B-nya itu memang ada ada sesuatu yang penting juga, mungkin akan dibuka, ya. Karena apa? Karena sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita, ya. Kontrol kepada anak itu ada pada diri kita. Kita itu sebagai kontrolnya, ya. Makanya ketika sesuatu itu mungkin sangat berharga dan yang mau membuka itu orang yang tidak berharga, ya, mungkin akan tidak membukanya. Tetapi kalau memang sesuatu itu yang berharga di kepalan tangan kita ternyata yang meminta lebih berharga, mungkin akan dibuka. Nah, itulah sebenarnya semua sesuatu itu ada pada kontrol diri kita sendiri, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah, tadi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini menurut teori ilusi kontrol, yaitu Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya tadi, ya, karena kontrolnya itu ada di guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita melakukan paksaan kepada anak didik kita. Karena apa? Karena anak didik kita itu biasanya itu akan menurut ketika dipaksa, walaupun memang sebenarnya itu sesuatu yang tidak baik untuk anak didik kita. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang yang kedua yaitu disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin itu yang terlintas apa, Bapak Ibu? Aturan. Terus? Tata tertib. Pak Munir, apa? Disiplin, kalau mendengar kata disiplin? Sikap. Perilaku. Nah, kita lanjut. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya itu belajar atau disiplina. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, ya, Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
menegakkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kebanyakan di sini kita garis bawahi yaitu disiplin umumnya itu menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Ya, contoh anak terlambat, ya langsung dihukum, ya. Padahal itu tidak benar ketika kita langsung menghukumnya. Nanti di selanjutnya nanti ada penjelasannya. Kemudian lanjut. Nah, disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain, ya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Nilai kebajikan yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di situ sudah ada di profil pelajar Pancasila yang kemarin kita sering nyanyikan kepada anak-anak kita, ya. Itu ada kata disiplin, ya. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, jadi orang itu untuk bertahan hidup, ya, itu biasanya berbeda-beda. Itu yang di lingkaran itu ada bertahan hidup yang warna putih, ya. Yang 4 itu ada keinginan manusia. Biasanya dia ingin kesenangan, ya, kebebasan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terus apa? Penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kesenangan sudah pasti manusia ingin hidup senang. Kebebasan, ya, pasti ingin bebas. Makanya di dalam prinsip orang lain itu kadang ada yang ngomong, wah, mendingan kerja buka usaha cewek, ya, karena dia bebas mau menentukan, ya, karena manusia itu memang kebutuhan dasarnya ingin bebas. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, pasti semuanya ingin diberikan kasih sayang dan rasanya diterima, ya Ustaz, ya. Iya. Nah, penguasaan, pasti orang ingin berkuasa, ya. Selanjutnya, ini ada sebuah kasus, ya. Ibu Betty, guru kelas 6 di SD Linggapura 01, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Alif. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Alif yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Betty, apa yang Anda lakukan? Apa Bu yang akan Anda lakukan, Bu? Suruh makan bersama. Suruh makan bersama. Yang lain? Memberi nasihat kepada Alif. Kenapa? Alasan Alif. Iya. Ketika Bapak Ibu itu mengalami seperti Bu Betty, ya, menghadapi situasi Alif yang tadi meminta bekal, sering meminta bekal makan siang Malam. ya, maksa, ya. Lah itu apa yang akan Anda lakukan? Menanyakan dulu alasannya. Memberi pengertian. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Alif melakukan hal itu? Kurang kasih sayang. Cari perhatian. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Betty sebaiknya mencari tahu alasan Alif. Tapi kadang ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung marah biasanya. Alif, Mbak, kenapa minta makanan? Ya. sini buru beli ke.
Nah, padahal si Alif ini melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Alif. Ya, jadi ini ada 5 ya yang kemungkinan ya Alif itu melakukan hal tersebut itu mungkin ada di sini. Yang pertama, Alif itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, ya ini tadi berhubungan dengan yang tadi nih, Bu. Mana ini? Nah, ini yang sini, yang kebutuhan dasar manusia. Ya. Terus ada teman Alif jadi perhatian Alif. Ya. Nah, terus jadi berarti dia butuh kasih sayang. Ya, makanya ya itu yang masih. Iya. Jadi yang butuh kasih sayang ya pasti akan bersikap seperti itu. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kekuatan ya. Ya, kadang ada anak yang memang melakukan keributan itu karena ingin dia dilihat hebat. Ya. Jadi maning-maning nyong digawani kantor ben bocah pada dikarunya. Nah, itu berarti dia ingin keinginan itu kekuatan. Terus Alif merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia ingin bebas ya, maning-maning lawan tempe misalkan ya bekalnya, atau mungkin roti terus. Ya. Nah, dia pingin menikmati makanan yang lain. Nah, mungkin itu. Kemudian Alif hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya. Nah, ini banyak di di kasus kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya ada ini. Ya, karena dia iseng. Biasanya anak iseng itu siap kelas ada. Ya, iya. Saya juga mengalami sendiri. Ya, ini. Jadi dalam konteks penerapan disiplin ini ya kemungkinan itu Alif tadi kasus yang pertama itu Alif melakukannya karena hal ini kemungkinan. Makanya kita ketika ada anak melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan atau membuat kita marah, kita jangan lantas langsung memarahinya, tapi cari tahu alasannya dulu. Ya, lanjut. Nah, kita akan belajar tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Turun tangan. Di sini Rama kurang, ada kasus Rama ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Munir ya ini menanyakan pertanyaan, Rama menjadi gugup ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi karena gugup, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Rama yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Munir pada saat itu membiarkan teman-teman Rama menertawakan Rama yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Rama untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Munir. Kelas itu semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rama di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi seperti ini ya, Bu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Munir terhadap Rama? Tidak setuju. Alasannya apa? Pembulian terhadap anak. Yang lain?
Kira-kira yang lain pembulian, selain pembulian apa? Penyiksaan. Penyiksaan. Kemudian menurut Anda, pertanyaan berikutnya, tindakan Pak Munif terhadap Rama adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain jawabannya? Nggak ada. Hukuman sepakat. Nah, sekarang mengapa si Rama ini termasuk tindakan yang diberikan Pak Munif ini adalah hukuman? Mengapa? Kan pasti ada alasannya. Karena Pak Munif langsung melihat bahwa anak itu punya kesalahan, padahal si Rama itu bertindak seperti itu karena mungkin dia takut atau mungkin karena dia cemas tidak mengerjakan apa yang disuruh sama Pak Guru. Berarti bukan sebuah hukuman yang harus diberikan, tetapi itu konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Oke, bagus sekali penjelasannya. Terima kasih Bu Andi. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan belajar tentang hukuman dan sanksi konsekuensi. Jadi, hukuman itu adalah identitas gagal, ya. Dan disiplin, konsekuensi atau restitusi itu adalah identitas sukses. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, ya. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi juga, dan restitusi ini merupakan pilihan. Dan hukuman ini biasanya tidak nyaman untuk murid, ya. Dalam jangka panjang biasanya akan teringat terus kalau hukuman, ya. Lain dengan konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, tapi jangka waktunya pendek, tidak sampai diingat, bahkan sampai dewasa tidak diingat, ya. Tapi kalau hukuman biasanya diingat. Misalkan tadi disuruh berdiri di ruang kelas, atau mungkin disuruh keluar, ya, membersihkan WC, itu pasti akan teringat, ya. Kemudian biasanya korban ini timbul dendam, ya, karena dia akan merasa sakit hati, otomatis akan dendam, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini berarti motivasi eksternal, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini motivasi eksternal juga. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal. Maksudnya apa? Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Maksudnya seperti ini. Orang, ya, itu melakukan sesuatu, itu bisa jadi motivasi eksternal, bisa jadi motivasi internal. Contoh misalkan murid kita itu misalkan ketika disuruh untuk maju, ya, ketika kita ngomong siapa yang maju nanti saya beri hadiah. Ketika anak itu langsung maju dan memang dalam hatinya ingin hadiah itu adalah motivasi eksternal, karena dapat motivasinya dari luar, dari apa yang tadi diberikan hadiah tadi. Tapi ketika anak itu, ketika guru, siapa yang bisa menjawab, dia langsung menjawab tanpa ada embel-embel dari luar. Dia karena ingin menjawab dari diri sendiri, ya, dari hati, ya, itu berarti dia dari motivasi internal. Intinya apa? Intinya motivasi internal itu berarti bukan dari dalam diri sendiri, ya. Nah, biasanya kalau motivasi internal ini
dia itu ingin seperti apa bila melakukannya. Ya, nah saya mau belajar karena saya ingin pintar, itu motivasi internal. Tapi kalau saya mau belajar karena saya nggak ingin dimarahi mama, nah itu berarti motivasi eksternal. Sampai sini ya bisa dipahami ya Pak Ibu. Nah selanjutnya mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Jadi tadi sudah jelaskan kalau hukuman itu identitas gagal, kemudian biasanya spontan kita ngomong, ya tanpa memikirkan akibat, itu hukuman biasanya. Tapi kalau konsekuensi biasanya masih berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Nah, contoh di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya, nulis karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ya. Betul sekali, konsekuensi hanya ada 2, di membersihkan coretan sama mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti sudah pintar-pintar. Selanjutnya, nah, restitusi posisi kontrol guru. Tadi kan ada posisi kontrol guru ya. Nah, di sini menggunakan restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama itu apa? Sebagai penghukum. Ya. Biasanya kontrol guru itu sebagai penghukum. Jadi kamu karena tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, nanti kita akan di posisi mana? Kita lanjut. Posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya yang nulisnya terakhir gimana seperti ini. Nah, guru seperti ini ya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, ya, matanya melotot, ya, jari menunjuk-nunjuk, ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sekarang tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, dulu pernah kejadian di sini, ya, motornya Pak Ari disobek sampai kendaraannya, motornya itu sampai sobek. Nah, kalau penghukum ini hasilnya. Kemudian
Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, bersalah atau rendah diri. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, ya, buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya nadanya suaranya memelas, ya, halus, sedih, ya. Contohnya di sini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila diterus seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri, ya, atau orang lain. Ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru, yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Nah, di sini contohnya, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menyuarakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Nah, biasanya seperti itu. Karena
pemantau itu tinggal mengaplikasikan dengan peraturan yang ada. Hari ini hari Senin, ya, peraturannya apa? Murid akan memikirkan sendiri dia berbuat apa, ya, itu sebagai pemantau. Nah, kita langsung ke hasilnya saja biar kelamaan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini ketika posisi guru itu sebagai posisi kontrol guru ini sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini posisi manajer itu suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, ya. Terus bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Ini yang dihasilkan dari posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada kasus. Kasus 1, pada hari Senin Pak Slamet tidak masuk sekolah. Pak Slamet merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wiwi menggantikan Pak Slamet. Bu Wiwi baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wiwi. Bu Wiwi mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur ke bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun si Vivi dan Natali jadi ketawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Di kasus ini itu tadi ada di posisi sebagai, iya, bagus sekali, semuanya sebagai teman, ya, karena ini merasa akrab ya di sini. Kemudian kasus selanjutnya, nah ini ada si Dani dan si Sony sedang bermain bersama di lapangan sekolah dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Sony pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Dani dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu Pak Acung ya langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, Pak Jumari sebagai kepala sekolah itu berupaya menenangkan keduanya, terutama si Sony. Sony, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu,
Sony pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Terus Bapak Jumari pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Sony memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Sony berada di ruang kepala sekolah. Bapak Jumari melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Sony bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Dani. Sony pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bapak Jumari balik bertanya kepada Dani, hal apa yang bisa dilakukan Sony untuk memperbaiki masalah? Terus si Daninya menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kemudian Bapak Jumari pun kembali bertanya ke Sony, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Dani yang terlepas. Nah, Sony berpikir sejenak, ya, terus karena ini kepanjangan saya langsung ke akhirnya. Nah, si Sony ini mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Sony belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Dani. Terakhir kali lihat kedua anak laki-laki tersebut, Sony dan Dani, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkraman dan bersenda gurau kembali. Nah, kira-kira posisi kontrol ini tadi di posisi mana? Iya, bagus sekali, manajer ya, karena si apa tadi? Iya, hanya mengarahkan ya. Nah, bagus, berarti sudah paham. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Yang keenam, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, nah di sini kita biasanya awal pembelajaran kita membuat kesepakatan. Ya. Nah, ternyata kesepakatan itu peraturan, ya, peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Nah, di sini peraturan itu lebih bersifat pelarangan. Ya, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, terus tidak boleh makan di kelas. Kalau keyakinan itu sifatnya universal, yang diambil apa? Nilainya. Ya, contoh tadi. Ketika ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lah, sebenarnya kalau keyakinan itu nilainya apa? Yaitu menjaga kebersihan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat nilai ya yang diambil. Nah, keyakinan kelas itu ada setelah peraturan kelas. Jadi kita biasanya untuk budaya positif kita membuat peraturan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terjadi, langkah selanjutnya yaitu dia akan membangun lingkungan positif di sekolah. Nah, untuk lebih luasnya itu akan menciptakan budaya positif. Ya, itu. Nah, di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita akan tahu ya perbedaannya apa. Peraturan itu selalu, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Yaitu tanggung jawabnya. Jadi nilainya yang diambil. Terus apa? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan apa? Menghormati orang lain, berkomitmen ya pada tujuannya. Iya. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan, ya,
keyakinan kelasnya apa? Yaitu keselamatan menghormati orang lain. Atau mungkin contoh, pakai helm jika mengendarai sepeda motor. Nah, nilai keselamatannya, nilai keyakinan apa? Yaitu keselamatan. Ya, mungkin ini insya Allah sudah paham. Selanjutnya, untuk pembentukan keyakinan kelas, ya, itu langkah-langkahnya yang pertama, kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi umum ya sifatnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, ya, nggak ada keyakinan kelas itu negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian apa? Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti kemarin ya di pertanyaan visi misi, berarti ketika visi itu sudah tidak mengikuti zamannya, berarti kita harus diperbaiki. Ini ditinjau kembali, ya. Itu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah dilakukan di kelas 3, ya. Kemudian kita akan melanjutkan lagi segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian apa? Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi langkah pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Setelah itu apa? Yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini proses segitiga restitusi. Ya, jadi nanti di situ ada pertanyaan, pembicaraan tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Yang tadi, ya. Sebelum kita menghukum, tanyakan alasan dulu. Ya. Kali ketika memarahi itu kita salah, ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, contoh apa pertanyaannya? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu proses segitiga restitusi. Nah, ini ya, tadi menstabilkan dari situ, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tuh, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan yang salah itu langkah yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya. Nah, ini video penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat.
Datang ke sekolah terlambat itu baik atau tidak, Bi? Tidak. Benar atau salah, Bi? Salah. Nah, semua orang itu pasti pernah mengalami kesalahan, Bi. Termasuk Pak Guru. Pak Guru itu pernah berbuat salah, dan Pak Guru juga pernah terlambat, Bi. Ya. Nah, tetapi di sini Pak Guru itu tidak akan mencari siapa yang salah, Bi. Ya, tetapi Pak Guru di sini akan membantu Abin untuk memecahkan masalahnya Abin. Siap ya, Bin ya? Abin kemarin datang terlambat itu pasti punya alasannya, Bin ya. Nah, alasan Abin itu apa, Bin? Ketika kemarin itu datang terlambat, Bin? Tidurnya jam 10. Tidur 10 terus berarti bangunnya kesiangan, ya, Bin. Nah, waktu tidur jam 10 itu Abin itu melakukan apa, Bin? Main HP, apa nonton TV, apa Bin? Nonton TV. Nonton TV. Berarti Abin tidur jam 10 itu karena nonton TV, ya, karena nonton TV. Abin waktu awal pembelajaran, ya, kita itu kan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Nah, ketika Abin kemarin itu datang terlambat ke sekolah, berarti Abin itu melakukan pelanggaran kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, kesepakatan kelas apa? Keyakinan kelas apa? Kedisiplinan. Nah, Abin sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu penting atau tidak, Bin? Penting. Nah, menurut Abin, ya, karena kedisiplinan itu penting, menurut Abin itu bagaimana caranya supaya Abin itu tidak terlambat lagi, Bin? Tidurnya jam 8. Selain tidur jam 8, apa lagi, Bin? Pasang alarm, ya. Tidur jam 8, pasang alarm. Nah, supaya tadi kan sudah dikatakan memasang alarm dan tidurnya jam 8. Nah, kira-kira kapan ini, Bin, akan dimulai perubahannya tidur jam 8, masang alarm, kira-kira kapan, Bin? Hari ini, Bin. Nah, hari ini Abin akan melakukan perubahan, yaitu tidur jam 8 dan memasang alarm. Nah, semoga nanti Abin setelah melakukan perubahan itu, ya, Abin bisa berangkat sekolah itu bisa tidak terlambat lagi, ya. Nah, nanti Abin juga bisa menjadi siswa yang disiplin. Semangat, Abin ya, semangat. Tes dulu dong. Nama saya Obin, kelas 3. Saya senang bisa bermusyawarah dengan Pak Guru. Saya bisa memecahkan masalah ini sendiri. Terima kasih, Pak Guru. Tahu atau tidak, kenapa Pak Guru panggil dari sini? Nggak tahu. Nah, gini, jadi kemarin itu teman-teman Ibra itu
caranya nggak sopan. Itu benar gak sih Mbak? Benar. Nah kalau benar, menurut Ibra itu marah-marah kemarin ngomongnya nggak sopan, itu menurut Ibra itu benar atau salah perbuatan kayak gitu? Salah. Nah kalau salah, jadi gini Mbak, semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan ya, terus pernah berbuat tidak baik, tetapi di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah ya, tetapi Pak Guru di sini akan membantu Ibra ya, memecahkan masalahnya Ibra ya. Siap Bra? Siap Bra. Kemarin Pak Ibra marah-marah ya, terus berbicaranya nggak sopan, pasti punya alasannya Bra. Alasannya pasti Bra, kenapa kemarin marah, temennya nakal juga ya. Nah waktu awal pembelajaran itu kan ada yang namanya kesempatan kelas gitu ya, masih ingat enggak? Masih terus. Nah Ibra marah-marah terus berbicara nggak sopan, itu berarti melanggar kesepakatan kelas yang bagaimana? Kesopanan. Kesopanan itu penting sih Bro. Penting. Nah kalau penting berarti menurut Ibra harus bagaimana supaya Ibra itu nggak marah-marah terus berbicaranya sopan. Menurut Ibra harus bagaimana sih? Berbicara yang baik. Sebagai teman-teman harus bersabar terus ya. Nah Ibra katanya mau berbuat baik sama teman, terus menghargai teman, bersabar, itu mau melakukan perubahannya kapan Bro? Hari ini bagus. Hari ini Ibra bisa mulai melakukan perubahan itu dan bisa lebih bersabar, lebih bisa mengontrol emosinya ya. Terus Ibra nantinya bisa jadi anak yang soleh. Amin. Ya, semangat Ibra. Ya, satu dong. Ya itu ya Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita ya. Kata Pak Ustadz ajarkan ilmu walaupun sedikit ya. Nah ini yang sedikit yang saya dapatkan di program calon guru penggerak ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikerjakan. Mungkin itu saja. Kembali ke MC zaman. Terima kasih kepada Bapak Jamal Firdaus SPDSD yang telah memaparkan diseminasi modul 1.4. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua dan wabil khusus kepada beliau Bapak Jamal Firdaus. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang ketiga tanya jawab, untuk tanya jawab langsung akan dipandu oleh Bapak Jamal Firdaus SPDSD. Kepada hadirin monggo dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih atas pemberian yang tadi ya Pak Itos. Ya. Intinya dalam pembelajaran mengenai disiplin positif itu kita sebagai guru tadi ya, tadi ada konsekuensi dan lain sebagainya. Berarti kita ini langsung direalisasi, hanya tugasnya Pak Itos saja, tetapi kita semua bahwa ketika ada permasalahan di kelas atau
anak ya. Kan kita kalau ada anak yang nakal masuk kantor kan seperti itu ya kan, di seolah itu kan merupakan hukum ya kalau menurut yang dipelajari untuk kita ke depannya ketika ada permasalahan misalkan di kelas ya ada yang begitu amat yang sangat iseng dan lain sebagainya, ditanyanya itu oleh guru kelasnya sendiri, tidak diserahkan kepada guru yang lain, diselesaikan masalahnya apa dan lain sebagainya, supaya tindakan tersebut itu bukan jadi sebuah hukuman. Dan setiap kelas juga diharapkan itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar anak itu merasa bertanggung jawab di dalam kelasnya, ya, betul. Ya, jadi ini yang saya pelajari dari pembelajaran disiplin positif. Kebetulan juga di PMM kita juga temanya disiplin positif, ya, yang kita pilih kemarin disiplin positif, bahwa apapun permasalahan yang ada di kelas, ya, anak-anak kita, setidaknya kita sebagai guru atau orang tua yang ada di dalam kelas, kita tangani dan tidak boleh atau kedepannya itu kita harus menyelesaikan baik-baik dengan anak tersebut. Jangan berulang kali anak-anak dibawa ke kantor. Memang kesannya itu anak dibawa ke kantor itu anak begitu nakal, dan anak yang dibawa ke kantor memang betul malah jadi pembangkang, merasa anak itu jagoan. Betul sekali. Kalau bolak-balik dibawa ke kantor bukan semakin jerak, tetapi malah semakin saya ya nggak ada yang nandingi seperti itu. Maka kita bicaranya dengan hati ke hati kepada anak tersebut. Terima kasih, ini jadi pembelajaran bagi kita ketika kita menyelesaikan masalah. Permasalahan itu kita datangnya dari kita sendiri. Kenapa anak seperti itu? Memang harus ada peraturan yang ada di sekolah, peraturan kelas dan kesepakatan yang disepakati secara bersama dengan guru dan anak tersebut. Terima kasih, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Oke, terima kasih Bu Rini, ya, bagus sekali. Memang posisi kita itu di sekolah sebagai posisi yang terakhir tadi, yaitu kontrol, ya. Jadi ketika kita melakukan posisi itu, ya, insya Allah anak-anak yang sedang melakukan kesalahan atau permasalahan itu tidak akan mempunyai rasa dendam, karena dia sendiri yang mencari solusinya, ya. Nah, untuk PMM itu bisa dibuat digunakan tadi disiplin positif dengan tadi segitiga restitusi, itu bisa dipakai ketika kita membuat itu, bisa di aksi nyatanya di PMM bisa di-upload seperti itu. Sekali lain tanya? Ya, mau Pak. Terima kasih atas waktunya. Setelah mendengarkan pemaparan modul 1.4 sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah dalam PMM ini sudah tidak ada hukuman, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari konsekuensi keyakinan kelas itu apa? Artinya ketika anak contoh mengembalikan buku ketika pinjam atau membaca, itu ada konsekuensinya secara tertulis ataupun tersirat. Itu, terima kasih. Nanti yang pertama tadi di PMM tidak ada hukuman, iya Pak? Ada hukuman. Kalau di PMM itu kan aksi nyata yang sudah kita lakukan, ya. Mengenai ada hukuman atau tidak itu berarti di tindakannya. Nah, untuk yang kedua tadi apakah ya, nah, konsekuensinya secara tertulis. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda, ya. Nah, kalau kita menghukum, ya, berarti kita sudah melakukan penghukuman atau
memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalau konsekuensi tadi itu harus ada catatan atau apa? Nah, itu kalau konsekuensi berarti ketika dia sudah melakukan apa yang sudah bertanggung jawab ya. Misalkan tadi membersihkan WC ya. Nah, kalau ada kaitannya itu berarti dia melakukan konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kaitannya ya tentang pelanggaran yang dia lakukan, berarti dia sedang melakukan hukuman mendapatkan hukuman. Ya, jadi kalau konsekuensi tidak ada catatan selagi dia melakukan tanggung jawabnya sebagaimana dia melakukan pelanggarannya, ya insya Allah itu sudah menjadi konsekuensi dia. Ya, jadi nggak ada catatan Pak. Jadi kalau sudah melakukan ya itu sudah berarti selesai. Ya, karena dia sudah bertanggung jawab intinya. Apa yang telah dia perbuat, dia bertanggung jawab. Mungkin Pak penjelasannya. Ya, nanti ketika melakukan posisi kontrol dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi sudah dipaparkan, insya Allah anak akan memecahkan permasalahannya sendiri tanpa harus kita memberikan solusi, tapi solusinya ada di anak tersebut, sehingga apa? Anak tersebut akan melakukannya dengan ikhlas. Karena apa? Karena dia yang memberikan solusi sendiri, pasti dia akan ikhlas. Oh iya, saya kan yang memberikan solusinya, pasti akan mengerjakannya juga dengan ikhlas. Lain dengan kamu harus seperti ini, kamu telah melakukan, kamu harus ini. Dia akan mungkin dia hatinya dalam keadaan nggak senang, tapi karena yang ngomong gurunya, otomatis dia akan terpaksa untuk mengerjakannya. Seperti itu. Oh, ada lagi? Ada Pak. Panggil Pak. Mohon dijelaskan untuk yang penerapan kontrol guru pada siswa. Kan ada 5. Nah, sementara ada siswa yang dari ke-5 itu nggak ada efek, nggak ada arus. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya. Kalau kelima-limanya itu, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau kelima-limanya itu nggak ngefek, ya, itu solusinya ya kita panggil yang menurut mereka orang itu punya kedudukan di anak seperti itu, kedudukan yang dihargai atau dihormati. Nah, karena apa? Karena ketika seseorang itu yang memberikan itu orang mengagumi ya, atau mereka hormati, insya Allah itu bisa pendekatannya bisa melaksanakan apa yang menjadi solusi di masalah tersebut Pak. Mungkin itu Pak. Contohnya Pak Munib dengan Sian. Sian itu ngomongi saya. Gimana Pak? Sama Pak Munib diomongi aja teman. Gimana Pak? Mau tanya apa Pak? Enggak, tadi orang harus menemukan orang yang dihargai. Ini bukan dihargai, Pak, segani. Iya. Dihargai kayaknya Makanya dia ke arah sesuatu gitu. Kalau disegani itu biasanya itu ada sesuatu yang tumbuh. pendekatan. Maksud saya itu di dalam dirinya itu memang orang dihargai di dalam hatinya, maksudnya Pak. Oleh anak. Ya kalau ya bisa disegani, ya kalau disegani kan bahasanya kayaknya bahasanya Yang lebih Mati. ya mati tadi ya. Mungkin itu ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya mudah-mudahan apa yang telah tadi kita bersama, karena di sini bukan saya pemateri, tapi kita belajar bersama. Ya, dan mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan supaya saya juga mengamalkannya yang sedikit. Ya, karena kata Pak Ustadz ya,
Pak Ustadz Munib Bandihu ani walau ayat ya, ajarkan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini walaupun sedikit ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah pemaparan destinasi modul 14 yang telah disampaikan oleh Bapak Jamal Firdaus SPDSD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi beliau yang memaparkan demi kemajuan SD Negeri Linggapura 01 wabil khusus dan demi Indonesia maju. Sebelum akhir ada pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum disampaikan, saya sebagai pembawa acara apabila ada kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum.